politik itu memang gini. Politik itu memang kepentingan, bukan teman. Betul. Jadi begitu kepentingannya gak sama, di konversi cap itu banting-bantingkan meja cuma untuk teman satu kepentingannya berhasil. Jadi nah itu setelah itu kan saya melamar jadi punya modal menulis cerpen. IP-nya nggak bagus, nggak sampai 3 saya. Punya pengalaman organisasi. Saya kira itu yang membuat saya dipanggil dari 5 lamaran pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang lumayan canggih. Pertamina, Surya, Jakarta, Berita Buana, sama yang terakhir tuh yang perusahaan Toyota gitu, tapi udah keterima gitu. Dan saya yakin saya dipanggil semua tuh karena itu. Cuma itu karena punya pengalaman organisasi, bisa menulis. Betul. Itu. Jadi sebenarnya organisasi itu melatih kita untuk soft skill gitu ya, biar mudah untuk bersosialisasi. Iya, emang di beberapa departemen itu dicari, jadi yang dia organisasi IP-nya tinggi itu. Ponakan saya diterima sama anaknya Margono di Kejaksaan bareng. Kalau ponakan saya dia rankingnya tinggi, jadi cum laude. Cum laude. Istimewa. Alumni sini juga. Alumni sini SMA 2017. Memang Semanti itu luar biasa. Tapi itu nanti jadi pelajarannya tadi dari motivasi. Dia bukan memperoleh kesempatan di Kejaksaan, nggak langsung dapat, perjuangan juga. Jadi sebelum tahun pertama dia kan jadi akabri. Orang sini kan banyak jadi akabri dia ikut juga. Ternyata nggak lolos, ikut tes, nggak lolos karena matanya negatif. Dia kecewa. Jadi tahun itu dia nggak nerusin, padahal orang tuanya mampu kan nerusin sekolah. Baru tahun setelah itu dia mau di Jogja jurusan hukum internasional dan dapat cum laude. Ternyata jalannya itu. Kalau udah Kejaksaan kan. Jadi dibalik kegagalan ada keberhasilan di situ. Terus ini saya lihat bajunya Bapak Ansan RRI Pro 3 atau Pro 8? RRI. Di RRI itu ada berbagai program. Jadi salah satunya Pro 3, ada Pro 1, Pro 2 gitu. Jadi dengan yang di Pro 3. Enggak, saya di bagian tenaga ahli. Jadi tenaga ahlinya itu saya memberi masukan ke direktur selain terlibat langsung di dalamnya. Berarti masuk ke staf ahli gitu ya? Iya, tenaga ahli, staf ahli. Konsultan. Ini sudah berapa lama Pak? Jadi gini, jadi setelah itu pengalaman saya terima di wartawan tuh ternyata dunia wartawan itu tidak seperti yang dibayangkan. Kalau zaman saya gampang dibredel, di koran dibredel pernah itu. Yang pertama Berita Buana. Terus ketika untung ternyata manajemennya bentrok, wah udah duit gampang gitu kan. Pernah itu di Sinar Pagi, manajernya bentrok pecah. Betul. Akhirnya saya diterima di Warta Kota, anaknya Kompas waktu itu. Saya ditawarin lagi udah nggak mau karena tahu manajemen wartawan, manajemen Kompas kan lebih bagus. Nah setelah itu akhirnya berubah kan, dunia jurnalis kan dunia pers dari cetak ke online, dipakai HP semua. Itu kan banyak yang bangkrut kan. Iya betul, banyak yang gulung tikar karena sudah tidak ada cetakan. Sekarang kita sudah menggunakan media elektronik sekarang. Setelah mau pensiun, cetak, saya lama dicetak nggak dipindah-pindah. Akhirnya saya belajar tentang media online, bikin sendiri kan di web sendiri, terus bikin blog sendiri. Iya, blog sendiri ada. Terus saya tunjukin tadi Kompasiana. Kompasiana tuh web warga tapi punya Kompas. Gitu. Tapi saya karena kerja di grup Kompas juga, jadi saya pakai nama yang Kompas beda, enggak nama. Yang beda. Iya. Nah, setelah itu saya jadi mengenal tentang dunia online. Jadi setelah di Warta terakhir 5 tahun terakhir, saya bekerja di situ, menunjukkan kemampuan saya di situ dan relatif berhasil lah karena setiap berita yang saya tampilkan tuh pembacanya banyak. Iya. Kalau di ranking tuh saya sering antara 1 sama 3. Sampai mau terakhir mau diperpanjang. Penulis handal ini ya. Iya, bukan handal. Tulisannya. Kan handal tapi dari cerita Bapak tadi itu saya bisa mengambil kesimpulan ternyata usia itu tidak membatasi kita untuk belajar. Belajar dan terus belajar sehingga kita bisa mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Kalau media cetak sudah teralihkan maka kita bisa mencari solusi di media
elektronik ya, atau digital. Ya artinya nanti akhirnya setelah itu diperpanjang kan nggak jadi karena ada hal tertentu lah yang mungkin tidak saya pikirkan. Jadi saya nggak masalah nggak diperpanjang. Tapi saya udah punya keahlian. Oke. Begitu bikin sendiri jadi. Saya bikin jadi. Setelah itu ya itu karena dia ada teman yang tahu apa karakter saya kan, kemampuan saya direkrut ya. Alhamdulillah. Dan direktur pada tahun-tahun pertama itu belum tune in lah kayak itu kerjanya apalah gitu. Kan masih dikasih pekerjaan kampus Merdeka jadi mentor. Tapi setelah masih serabutan itu ya istilahnya. Setelah RRI rankingnya naik sekarang alhamdulillah dipercaya. Sekarang sudah tetap. Oh iya Pak, monggo diminum dulu ya untuk membahasnya tenggorokan. Iya. Saking serunya obrolan kita ya Pak sampai nggak terasa ini ada air minum ternyata di sini. Berarti di RRI sampai sekarang masih ya Pak ya? Masih. Udah tahun ketiga. Sudah tahun ketiga. Selanjutnya kita beralih ke jejak karirnya Pak Sumargono ini. Monggo Bapak. Sebenarnya perjalanan setelah lulus SMA saya ini sama seperti Mas Vito, kecelakaan. Betul. Bukan artinya kecelakaan itu salah kamar. Oh. Bukan salah kamaran ya. Maksudnya kita dulu kan di IPA. Yeah. Di IPA. Tapi akhirnya keterima di IPS. Dulu kan lulusan IPA itu kan bisa milih IPA, IPS, IPC. Nah ya, itu betul. Saya milih IPC. Sebenarnya saya ini kan pengen jadi insinyur. Saya pengen di kuliah di teknik fisika di ITS itu. Itu ceritanya kan ada temen yang cerita kalau tetangganya itu lulus SMA, lulus ITS, teknik fisika itu sekarang kerja di PT PAL. Wah keren ya. Nah, ingin mengikuti jejak seperti itu juga. Kebetulan saya juga minat dan bakat, punya minat. Bakatnya saya itu kan dulu SMA fisikanya lumayan. Jadi kalau ulangan tuh ya agak tertinggi lah gitu. Wah ini berarti andalan ini. Saingannya satu, saya dulu kan ranking 2. Dia ranking 2. Ranking satunya kan sekarang Profesor Suyarno. Jadi di UNESA, satu angkatan kimia. Ya, jadi mengikuti jejak Pak almarhum Yitmono. Yitmono tadi ya. Yang tadi ceritakan tadi ya. Jadi saya pilih itu tadi, tapi waktu itu saya mikir, waduh, ini kok lah gagal piye iki. Akhirnya saya mikir, ini harus ada plan A, plan B, plan C ini kan. Sekali, itu harus ada plan itu. Itu plan B-nya saya milih matematika IKIP, waktu itu masih IKIP Surabaya ya Pak. Sekarang UNESA. Ya dulu kan guru itu khusus menurunkan guru pengajar untuk SMA. Karena lingkungan keluarga itu kan guru semua. Saya, wah guru lah. Plan C kok agak gagal piye, akhirnya itu C itu kan harus ada pilihan yang lain gitu. Iya betul. Tak jebuk sosiologi UNER gitu. BE itu lulus iso kerja ning lembaga sosial itu. Bayangan saya sosiologi itu sosial gitu. Sosial. Iya. Agak mirip kata-kata. Iya. Ya karena ya buta. Soalnya kan dari IPA banyak informasi tidak ada informasi mengenai ranah IPS. Dan dari SMA kan juga sedikit sekali yang memberi informasi, akhirnya jelalah ya diterima di IPC. Yang sosiologi itu sama. Planning tak terbayangkan. Iya. Dulu nggak ada bah Google. Belum lahir bah Google. Iya. Jadi saya dan Mas Vito itu satu angkatan, tapi ada teman lain yang juga diterima di UNER itu Mbak Ida Farida, sekarang di Kementerian Keuangan, jadi di Ditjen Pajak. Jadi dia sekarang nangani hakim pajak. Jadi kasus-kasus pajak perusahaan yang itu dia yang bermasalah. Ya. Kemudian yang satu di hubungan internasional itu Mas Darsono, tapi sudah almarhum. Satu itu Mbak Nani Anggreni, ini cantik ini, cewek cantik, idola karena mayoret. Oh, prima donna nanti dulu. Bunga desanya SMA. Waduh. Bunga Semanti lah.
Jadi cantik, terus aktif, pinter. Nah itu diplomasinya pandai. Jago. Waktu itu wah ini cocok jadi diplomat di Dubes sih, ternyata nggak diambil. Jadi dia lebih memilih ke AUP, usaha perikanan dulu mas. Akademi ya, akademi usaha perikanan. Jadi waktu itu 5 ya, satu angkatan itu bisa terima di UNER. Hebat kan? Istimewa. Memang semangat dari dulu. Ya. Segitu. Tahun segitu sudah kita bisa menerobos, itu kan berat. Itu apalagi kan dari Magetan ke Surabaya itu kan jauh, ada benteng yang membatasi, kita bisa melewati, melompati itu semua sebuah Luar pencapaian biasa. yang luar biasa. Mungkin saya itu bayangkan, wah ini aku bisa mlebu UNER mungkin karena matematika. Karena saya garap lagi itu matematika itu hampir semua betul. IPS itu yang IPS. Jadi UPA yang matematika dari IPA itu bisa dibawa ke IPS, itu membawa keberuntungan itu. Jadi setelah diterima ya sama seperti Mas Wito itu, saya menghadapi culture shock itu Mbak. Iya, dari IPA ke IPS gitu kan. Sesuatu yang nggak pernah dipelajari lah istilahnya. Tidak hanya itu, wis tekan desa terus kuliah ning kutha, koncone wong heb-heb semua itu Mbak. Ini kehidupan anake hedon bupati, anake waktu itu siapa? Pangdam itu kan Novi itu. Itu Pangdam itu anaknya wong, aduh ngendi sakit piye. Ya sempadon itu Mas. Yang jelas sempadon dari sisi apa ya? Psikologis mental. Ya. Kemudian don juga dari IPA ke IPS itu saya 2 tahun Mas menyesuaikan itu. Menyesuaikan ya. Betul. Mempersiapkan mental kenyataan betul. Ini masuk IPS loh ini ya. Bukan IPA lagi. Karena selama SMA itu kan tiap hari berkecimpung angka-angka tuh Pak. Iya. Ilmu pasti Fisika, lah ilmu istilahnya. kimia, fisika. Lah di kuliah itu enggak ono belas ya. Ongko-ongko. Statistik ada. Iya, kalau sosiologi ya, Iya, sosiologi itu lebih ke konsep-konsep. Iya, interaksi ilmunya kan manusia, ilmu-ilmu gitu. konsep-konsep yang itu. Lah itu jelalai ada ditawarkan itu mata kuliah semester berapa itu? Ada mata kuliah statistik. Nah, iki kita Matematika. ya. Saya langsung ngambil. Baru agak itu sopan itu mungkin saya dapat A itu. Iya. Sudah menemukan jati dirinya Ya ini. akhirnya ya mau tidak mau menemukan jati Jadi diri. memaksa yang di hadapan menjadi disukai. Iya, Itu memang tantangan itu. Itu memang perjuangan berat itu menyesuaikan adaptasi internal dan eksternal istilahnya. Iya betul. Itu lulus ya saya nggak secepat Mas Vito Ya. kuliahnya karena ya itu saya hampir 5 tahun baru lulus. Itu waktu kuliah itu mungkin ada kesibukan atau ada organisasi? Nah itu saya terganjal skripsi, dosennya wangel. Oh gitu. Dosen bimbingan skripsi itu itu juga. padahal Iya. itu orangnya kan pinter, dosen jago itu. Jadi ya aduh akhirnya molor itu, tapi ya enggak apa-apa. Terus begitu lulus saya kan pikiran waktu kuliahnya kan ada mata kuliah sosiologi industri. Saya ngambil, saya kok tertarik ini. Kan itu ada sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi apa, salah satunya ada industri. Industri. Itu kan bahas ya kelompok lah, kelompok pengusaha yang berkecimpung di industri real itu Mas, perdagangan, jaringan-jaringannya jasa ya yang produksi real itu kan kelompok kan ada. Iya. Wah, iki keren juga iki. Nah, akhirnya saya cari-cari namanya ada itu Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Nah, saya ngelamar situ. Ngelamar kan ya agak dianu wong situ kan harusnya dari ekonomi. Dari Terutama akuntansi. lebih ke perdagangan industri. Nah, saya kan dari FISIP itu kan sosial. Tapi dicoba itu saya nggak ditempatkan di tempat yang misalnya industri, tapi saya disuruh menangani tabloidnya majalah, namanya Kontak Niaga itu. Jadi Kadin itu punya majalah
untuk komunikasi dan informasi para pengusaha itu. Nah, saya dicoba itu mengelola itu ya. Iki kak, nah, ya gaweane wartawan padahal aku kan gak punya ilmu banyak praktek. Iya. Akhirnya ya saya belajar, terus kadang-kadang main ke kantornya sini itu. Akhirnya tuh ya bagus tulisannya, dan gak bagus akhirnya terima berlanjut, akhirnya dipercaya nangani kontak itu saya sebagai redaktur pelaksana. Jadi saya tanggung jawab itu menerbitkan bulanan itu majalah tapi khusus untuk komunitas pengusaha-pengusaha, isinya ya ekonomi, kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut ekonomi perdagangan, peluang-peluang usaha dan lain-lain, makanya itu. Itu mungkin isu-isu yang sedang terjadi ya juga betul dibahas. Saya sukses itu akhirnya ditambahi jadi humas saya Tambahan betul. Mungkin karena saya kan kalau cari berita kan mesti ketemu wartawan. Akhirnya saya juga double jadi humas Kadin itu. Jadi ya pekerjaan mendampingi bos itu kalau press conference, membuat press release. Bagi bagian jubir itu. Iya, termasuk. Ya, termasuk. Jadi yang ngatur kalau press conference, konferensi pers itu kita yang undang, yang jadi kan semacam manajer gitu manajer gitu. Begitu saya dianggap ya bagus lah itu orang sekitar 4 tahun itu. 4 tahun 5 tahun. Itu terus saya diangkat menjadi koordinator bidang khusus perdagangan luar negeri, investasi, jasa, dan UKM. Jadi saya harus nangani 4 ini. Padahal saya kan tidak punya basic ini kan, basicnya. Kami nggak mau belajar itu. Betul. Jadi saya akhirnya ya banyak belajar membaca, terutama majalah yang bulanan, bukan yang harian. Karena seperti majalah SWA itu kan khusus ekonomi yang analisis mendalam itu perekonomian saat itu. Betul. Saya sering ya ke Dinas Perdagangan Industrian, mengikuti perkembangan masalah ekspor impor dan lain-lain. Ya akhirnya ya bisa lah ternyata. Betul. Berarti pekerjaan Bapak ini sering maksudnya berkunjung ke beberapa departemen industri seperti itu, lalu informasinya dibawa pulang, diolah, lalu disampaikan ya. Begitu ya Pak? Wah. Ya. Jadi gini, Kadin itu kan wadah dan payung para pengusaha Indonesia. Jadi kalau profesi dokter kan ID, kalau pengusaha itu namanya Kadin, Kamar Dagang dan Industri, Chamber of Commerce and Industry. Jadi seluruh negara itu harus punya itu ya. Jadi yang mewakili dunia usaha itu resmi, kita punya undang-undang. Jadi nomor 187. Dan ini memang betul ini ya masuk lembaga negara. Berarti legal, bukan sembarangan. Ya bukan sembarangan. Karena itu yang menurunkan kan DPR. Gitu. Jadi tugasnya ya membuat perdagangan tuh jangan sampai minus gitu loh Mas. Harus surplus, minimal berimbang. Neraca perdagangannya tuh Mas. Kita kan juga ekspor, tapi kan enggak, untuk kemarin juga impor. Ya. Jadi biar devisanya itu enggak jomblang. Ini tanggung jawab Kadin, harus ekspornya lebih banyak. Betul. Ya toh? Karena kalau impor kita kan banyak mengeluarkan dolar. Betul. Nanti sementara dolar yang kita dapat sedikit itu kan menyebabkan inflasi. Defisit, ya istilahnya defisit neraca perdagangan. Tugas saya gitu. Kemudian tugas yang berat juga itu mempromosikan produk-produk Jawa Timur, karena saya di Kadin Jawa Timur. Nah, itu gimana supaya produk Jawa Timur ini laku, dikenal masyarakat seluruh Indonesia dan internasional. Betul. Jadi saya kemarin tuh berapa tahun itu langsung tugas dari Gubernur Pak Karo waktu itu. Itu tugas untuk memperkuat neraca perdagangan antar pulau. Jadi antara Jawa Timur dengan provinsi-provinsi lain. Gitu hubungannya itu ya. Karena kita kan punya industri banyak Jawa Timur, punya produk. Nah, ini kalau nggak dilempar dijual kan
nanti stagnan, nggak produksi, tenaga kerja kan nggak ada. Betul. Itu akhirnya kita promosi keliling, kita namanya perdagangan atau promosi. Jadi alhamdulillah saya sudah keliling hampir seluruh provinsi di Indonesia untuk mempromosikan produk usaha. Caranya kita membawa produk usaha timur sekaligus pengusahanya. Kita ajak ke sana, monggo kita survei, bertemu dengan pengusaha berbagai provinsi itu, ketemu, kamu butuh apa, saya punya ini, itu saling biar deal ya. Gitu, ya. Betul, saling, kamu butuh bahan baku, saya butuh, saya punya produk ini, saya butuh lah itu. Nah, itu hampir seluruh provinsi. Memang kebanyakan dari para pengusaha kecil itu bingung dalam memasarkan. Betul. Mereka bisa memproduksi tapi Tidak kesulitan bisa, memasarkan. ya. Itu akhirnya barang-barang mereka mandek, tidak ada pemasukan dan akhirnya Ya. gulung tikar. Nah, itu mungkin pekerjaan Bapak ini sangat dihargai bagi industri mikro di Jawa Timur. Waktu itu yang kita bawa tidak hanya usaha kecil menengah ya, juga besar. Oh, besar juga ya? Besar karena produk-produk usaha besar ini kan juga dibutuhkan oleh provinsi lain. Misalnya produk-produk genteng dari PT apa itu, masuk Mas Pion itu kan dibutuhkan. Yeah. Jadi rumah-rumah di Indonesia Timur, NTT itu kan enggak pakai genteng. Iya, betul. Pakai Mereka seng. pakai seng di sana itu. Nah, itu Jadi kita memperkenalkan ini loh genteng ya kan. Ya. Keuntungannya seperti apa kalau Ya. pakai genteng. Ya, alhamdulillah perdagangan Jawa Timur itu surplus dengan provinsi-provinsi Indonesia itu. Itu. Kerja Kemudian sama ya, Pak. ya, kemudian ini yang luar negeri agak susah ini. Ya, kita kan juga harus menjual ke luar negeri. Ya. Nah, ke luar negeri ini kan dibutuhkan produk yang betul-betul kualitas, kuantitas dan lain-lain, legalitas juga. Iya, kualitasnya harus lebih di atas rata-rata itu kalau di Ini ekspor itu. Kemarin ya kita harus promosi ke luar negeri. Jadi saya cuma ikut ke luar negeri ini hanya Singapura sama Malaysia, ASEAN aja. Bisa jalan-jalan di sana Iya. ya. Ini pekerjaan impian loh sebenarnya ya, sambil kita berjalan-jalan sambil Tapi kita tidak hanya bekerja, itu, kita gitu. juga jemput bola. Jemput bolanya gini, promosi kalau kita keluar kan biayanya besar. Kita akhirnya mensiasati biaya pengusaha di luar itu kita tarik ke sini. Nah, akhirnya berarti berkunjung ke semacam sini. Berkunjung terus Ya. nanti mereka menjadi investor gitu ya. Betul. Jadi saya sering nangani itu tamu-tamu dari luar negeri berbentuk delegasi, delegasi dagang, delegasi investasi. Itu biasanya datang ke Kadin, cari produk. Nah, tugas kita mempertemukan dia butuh produk ini, pengusaha Jawa Timur kebetulan punya produk ini, kita temukan. Kita temukan, dia jalan sendiri kan itu nanti masih biar ada proses negosiasi macam-macam itu negosiasi masih antara ya, pengusaha tapi minimal kalau sudah investor. ketemu itu tugas Tugasnya kita kadang menjembatani mempertemukan gitu ya, Pak. menjembatani itu. Jadi tidak hanya perdagangan juga investasi. Itu dari perdagangan belum yang investasi itu juga sering itu duta-duta besar membawa investor ke sini, butuh lahan, butuh tenaga kerjanya yang sudah siap sesuai skillnya yang dibutuhkan. Itu saya jalani sampai tahun 2023 kemarin karena saya sudah lulus, sudah pensiun, harus pensiun. Sebenarnya ya digandoli sama karena tidak ada pengalaman yang apa ya sepanjang ya pengalaman yang lumayan saya banyak ada kepentingan lain yang tidak saya terima dari kantor. Akhirnya saya resign tahun kemarin, jadi sudah pensiun. Oh, sudah pensiun ya. Alhamdulillah sudah lulus ya Pak ya. Sudah lulus. Iya. Dari kedua narasumber ini tadi kita mendapat cerita yang luar biasa ya. Biasa sekali. Jadi lika-liku kehidupannya itu nggak selalu mulus. Betul. Terutama dari Pak Margono tadi, beliau itu berani untuk keluar dari zona nyamannya. Dari jurusan IPA berani ngambil IPS ya,
terus ngambil sosiologi, dan ternyata ketika sosiologi pun itu juga harus berkecimpung di bidang bisnis ya, perdagangan perindustrian seperti itu. Jadi pure IPS ya. Sebenarnya kedua bintang tamu kita hari ini tuh memiliki kisah yang hampir sama di awalnya ya. Tadi saya masih sempat bingung kenapa bapak-bapak ini bilang kita sama-sama kecelakaan di awal. Saya mikirnya itu kecelakaan yang real, benar-benar kecelakaan, ternyata salah ambil jurusan. Di luar ekspektasi sekali. Tapi alhamdulillah kedua bintang tamu kita ini mampu menyesuaikan meskipun dengan waktu dan rentang yang cukup panjang, tapi akhirnya menjadi salah satu anak tangga menuju kesuksesan yang sampai sekarang masih sangat luar biasa buat kita ya Pak ya. Terakhir ya Pak, ini mungkin ada pesan yang berisi motivasi mungkin buat sekarang siswa-siswi yang sedang bersekolah di Semanti dan yang akan lulus di Semanti dari bapak-bapak ini, mungkin dari Pak Sumargono dulu. Ya, tadi saya waktu dimotivasi itu memang punya pesan, jadi jangan kalah dengan kakak kelas dulu itu. Enggak kelas dulu ya bisa masuk perguruan tinggi favorit katakanlah gitu. Kan harusnya ya lebih menjadi motivasi. Ya. Tapi itu harus disiapkan dengan matang, dengan semangat tinggi, motivasi tinggi. Itu dia harus giat belajar dan belajar. Memang belajar itu kan bosen, capek, membosankan dan lain-lain. Tapi karena ini ya harus dituntut begitu karena persaingan masuk perguruan tinggi apalagi yang favorit itu kan semakin tidak ringan, berat sekali. Saingannya seluruh Indonesia. Nah itu ya harus disiapkan apa ya, jiwa dan raga istilahnya itu keluar dalam lah. Sekarang itu ya selain tadi harus siapkan belajar juga jangan lupa berdoa. Karena apapun apa yang kita lakukan, usahakan itu kan nanti Allah yang juga. Jangan lepas dari usaha dan doa ya Pak. Seperti halnya tadi matematika yang sedemikian sulitnya, ternyata ketemu di buku ujian masuk perguruan tinggi, ternyata di perguruan tinggi menyelamatkan Bapak ya. Sama ini satu untuk adik-adik itu jangan apa ya, jangan memutus komunikasi sebenarnya sama kakak-kakak kelas yang sudah kuliah itu penting. Karena yang sudah kuliah itu kan bisa menjadi sumber informasi dan lain-lain, informasi apapun kan dari kakak kelas itu. Sama ini usul boleh Pak, bisa. Boleh ini usul kalau bisa ini Semanti ini ada ikatan alumni alumni Semanti itu kan Semanti. Yang besar gitu maksud saya. Iya, jadi dari segala angkatan gitu ya. Betul. Selama ini yang bergerak, yang kuat kan alumni per tahun itu loh. Tahun ini. Per angkatan gitu ya Pak ya. Pengennya itu dari semua angkatan yang sudah lulus dari Semanti itu dirangkul menjadi yang satu besar organisasi. Itu namanya Ikatan Alumni Semanti yang membawahi ya semua alumni. Semua alumni tidak hanya per angkatan saja gitu ya Pak ya. Betul. Nah, itu ya fungsinya selain untuk komunikasi informasi juga kan juga secara lembaga kan meningkatkan grade-nya Semanti. Betul. Mendukung kegiatan Semanti, terus akan memberikan banyak informasi kepada adik-adik yang mau lulus itu juga. Karena juga perguruan tinggi nggak salah itu kan juga dilihat dari kekuatan alumninya. Betul. Seberapa banyak lulusan dari sekolah tersebut yang masuk ke kampus tersebut. Betul. Seperti saya iri itu kadang-kadang kok kita ini ya sudah besar tapi kok masih kalah dengan SMA 1 Magetan yang saya lihat alumninya ikatan alumninya kuat dan besar itu Mbak. Betul saya kok merindukan sekali itu. Betul Pak, terima kasih atas masukannya. Semanti ini ya
lahir dan muncul ada ikatan alumni. Semoga setelah ada saran dari Bapak ini nanti menjadi masukan untuk kita semua membentuk ikatan alumni Semanti yang tidak terikat per angkatannya, tapi menjadi satu wadah besar gitu ya Pak. Baik. Karena kita semua itu berada dalam naungan keluarga Semanti. Iya betul. Keluarga besar. Iya. Keluarga besar. Terima kasih Pak Sumargono pesan dan motivasinya untuk adik-adik. Yang selanjutnya Pak Wito. Oke, ya. Dari saya itu harus dimulai dengan prasangka baik. Jadi nanti kalau teman anak-anak masuk perguruan tinggi, jadi berprasangka baik, berpikir positif setiap melangkah. Iya. Kemudian begitu masuk di perguruan tinggi, fokus. Jadi kalau diterima, fokus. Kalau misalnya tidak diterima, cari jalan lain. Kan nggak jalan itu bukan hanya satu. Iya. Kalau kasusnya kayak kita diterima di bukan jurusan, tetap harus dijalani karena kita masuk perguruan tinggi kan kaitannya sama orang tua yang biayai. Iya betul, harus bertanggung jawab dengan Harus pilihan bertanggung kita. jawab. Jadi kalau walaupun kita bukan jurusan yang kita sukai, tetap harus dipaksa kita sukai. Iya. Karena yang kita sukai akan berkembang menjadi sesuatu yang kebiasaan kita, jadi yang menjadikan kita menguasai dan kita jadi ahli. Karena nanti kalau kita sudah ahli itu lebih gampang lah melangkahnya gitu. Seperti tadi dari terpaksa, terbiasa, tercinta-cinta gitu ya Pak. Iya. Itu yang pelajaran saya. Iya. Tetap kalau kita menjalani kuliah misalnya harus serius, jangan patah semangat. Pasti ada, setiap orang tuh pasti ada tantangannya, pasti ada jatuh bangunnya. Gak mungkin sesuatu yang mencapai hasil usaha, jadi dia berhasil usahanya, berhasil cita-citanya, instan tuh nggak ada, malah bahaya. Yang jadi instan tuh jatuhnya pasti cepat. Tapi semua harus melalui tapak dan kita nikmati. Jadi nikmati itu dengan prasangka itu di prasangka baik. Prasangka baik ya. Iya. Kita mempunyai prasangka Betul. baik. Pasti dari sesuatu kegagalan tadi itu pasti ada hikmahnya. Asli itu. Betul. Saya kira itu ya. Proses tidak akan Mengkhianati mengkhianati hasil, ya itu maksudnya. Baik, terima kasih Pak Wito. Dan sampai di sini ternyata kebersamaan kita luar biasa sekali. Iya. Siang ini kita mendapatkan narasumber yang luar biasa, banyak cerita yang bisa kita bagi kepada teman-teman di Semanti. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, motivasinya sangat membangun sekali. Semoga ini bukan menjadi akhir pertemuan kita. Suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi di Semanti ini. Oke. Baik, sekian dan terima kasih dari kami. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Semanti Podcast.